Proses itu yang kadang-kadang orang nggak tahan, karena itu butuh waktu, butuh riset, butuh penjelajahan teknik, penjelajahan pengetahuan, keterbukaan terhadap sesuatu yang kita bikin dan dikritik sama orang di sekitar kita. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kita harus suka dulu dengan apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah usaha. Merespons pasar dengan karya-karya berkualitas menjadi kunci sukses langgengnya sebuah bisnis. Ditopang kekuatan marketing digital, brand lokal Sakai Bag optimistis produknya mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Nama saya Toto Prastowo, saya owner Sakai Bag. Kreativitas kan sebenarnya gratis ya, itu kreativitas itu tinggal ngambil sebenarnya, tinggal kita berbuat gitu. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya untuk melakukan langkah ke depan, sehingga saya percaya bahwa pasar masih tetap bisa terjaga dan pasar mungkin lebih bisa tumbuh. Dari hal itu semua yang paling penting adalah kita sebenarnya tetap belajar untuk mengadaptasi perubahan. Karena setiap generasi itu beda banget. Itu yang paling penting, bisa membaca itu. Bukan berarti kita mengikuti selera generasi yang baru, tapi paling nggak kita memahami bagaimana pola generasi yang baru dan kita mengadaptasi itu, kita menyerap itu yang kemudian kita mengembalikan karakter yang ada di generasi yang baru, kita membuat karakter yang sesuai dengan apa yang kita inginin, yang sehingga bisa diterima sama mereka. Karena saya kan bersama istri kan tinggal besar di Jakarta. Kemudian tradisi saya adalah tradisi yang dengan batik dekat, dengan craft tuh dekat gitu, terutama batik. Jadi mata saya itu melihat batik itu kayak kesarian. Tanpa sadar sebenarnya begitu saya buat gambar, begitu jadi beberapa orang bilang kok kayak batik ya gitu. Nah, bukan berarti saya mengacu kepada batik sebenarnya. Saya percaya di mana setiap orang tumbuh dan besar dari lingkungan dan dia mengadaptasi lingkungan itu secara visual, karena saya anak visual. Akhirnya membuat pola yang sedemikian rupa yang orang bisa bilang itu kayak batik. Tapi menurut saya bukan itu tujuannya. Tapi itu tanpa sadar saya membuat ke arah situ. Yang menurut saya aplikasi ke sebuah produk yang berbeda dari kebanyakan banyak bentuk-bentuk tradisi. Saya bikin tas berbasis kanvas. Kemudian kanvas saya respon dengan teknik printing yang saya gambar sebelumnya. Akhirnya menjadi suatu bentuk yang berbeda dari kebanyakan produk-produk yang sifatnya tradisi tadi. Saat saya pameran di New York beberapa tahun yang lalu, saya sempat observasi keliling untuk melihat produk-produk yang sedemikian rupa berbeda dan sedemikian rupa banyak karakter dari semua produk-produk yang ada. Saya tidak menemukan tas yang saya bikin dan juga tas yang ada di sekitaran situ. Ya, banyak orang memproduksi tas, tapi mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu yang membuat saya percaya bahwa setiap produk itu memiliki pasarnya yang berbeda, saya pikir. Gitu. Tanpa sadar orang-orang akan melihat, oh ini produknya karakternya begini. Di semacam orang bisa bikin nasi goreng, tapi rasanya nasi goreng A dan B dan C dan D itu beda-beda gitu. Karena memang si peracik bumbunya beda orangnya kayak gitu. Itu yang membuat saya percaya bahwa apa yang kita bikin dengan sesuatu yang muncul dari diri kita itu pasti akan nggak memiliki hal yang sama di pasar yang
Produk yang berkualitas harus dibarengi dengan pemasaran yang baik. Di era digital seperti saat ini, media sosial menjadi tumpuan bisnis untuk berkembang. Jadi sejak awal memang Sakai sangat bertumpu pada platform digital. Jadi di awalnya itu kita launching produk yang pertama kali memang melalui 2014 melalui Facebook. Lalu kemudian berkembang setelah Facebook terus ada Instagram, kita juga ke arah sana. Di awal kan memang saya juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang bagaimana memasarkan produk melalui media sosial. Itu berjalan seiringnya waktu. Artinya di satu sisi kita bikin produk, di sisi lain saya juga mulai mempelajari bagaimana memasarkan suatu produk melalui digital, platform digital. Bagaimana membuat konten yang menarik, bagaimana menarik traffic supaya barang kita banyak dilihat, kemudian berapa kali kita harus posting, itu memang ada strateginya tersendiri dan selalu berubah-ubah. Di awal memang pertama kali kita launching dengan foto yang menurut saya ya hanya menggunakan handphone. Kemudian kita launching di Facebook, kemudian banyak respon dari pasar, juga banyak dukungan dari teman-teman di sosial media. Nah selanjutnya itu memang kita harus lebih serius. Setelahnya dalam perjalanannya Sakai kemudian berusaha untuk lebih menampilkan foto-foto dan video yang lebih bisa menarik mata orang-orang yang lagi beraktivitas di sosial media itu. Ketika visual itu, foto-foto produk itu menarik, orang akan tertarik untuk setidaknya bertanya terbuat dari bahan apa, harganya berapa. Belum lama ini Sakai Bag mendapatkan apresiasi dari sebuah bank plat merah sebagai Best Expo Online. Sebelumnya, produk ini juga dipercaya mengikuti Expo di Dubai selama 6 bulan atas undangan satu kementerian. Toto maupun Presi percaya bekerja dalam industri kreatif memiliki peluang sangat luas untuk berkembang. Meskipun diakui oleh mereka, proses yang dilalui untuk sampai di titik saat ini tidaklah mudah. Bekerja dalam dunia kreatif itu sebenarnya luas ya, banyak hal yang bisa dikerjain dalam itu. Pada prinsipnya adalah apa yang kita ketahui dulu lah, apa yang kita ketahui, apa yang kita senangi dan apa yang kita mau kerjakan gitu. Selebihnya adalah proses itu yang kadang-kadang orang nggak tahan karena itu butuh waktu, butuh riset, butuh penjelajahan teknik, penjelajahan pengetahuan, keterbukaan terhadap sesuatu yang kita bikin dan dikritik sama orang di sekitar kita. Nah, itu harus beneran kita garap dengan senang gitu, dengan sesuatu yang punya energi. Jadi bahwa semuanya itu adalah energi. Energi itu bukan hal yang positif aja gitu. Yang negatif juga adalah bagian dari energi itu sendiri untuk bisa terus membuat sesuatu yang dalam dunia kreatif itu berjalan gitu. Karena kita membutuhkan energi yang untuk endurance, untuk terus membuat menjalankan bisnis dan produk kita ini. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, kita harus suka dulu dengan apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah usaha. Nah, ketika kita senang terhadap produk kita, otomatis kita akan lebih ringan untuk menjalankan, untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hari-hari gitu. Sekarang ini sebenarnya saya tahun ke-8 dalam proses membuat Sakai. Kemudian saya menjual ke sosial media dan banyak tempat lain. Kedepannya sih tetap aja saya berharap tetap ada gitu, Sakai tetap bisa diterima dengan audiens yang tentunya bertambah gitu, pasarnya terus bertambah dan tumbuh.
Dan saya percaya itu bisa terjadi karena pada proses pembuatan pada prinsipnya inovasi itu dari banyak hal sebenarnya, entah itu dalam konsep ide-ide gambarnya, entah itu dalam proses teknik tadi, atau mungkin perubahan dalam bentuk kanvas itu sendiri, karena kan kanvas juga banyak jenisnya gitu. Jadi mungkin saya bisa eksplorasi ke jenis-jenis bahan-bahan yang lain untuk bisa bikin produk yang tentunya tetap memiliki karakter Sakai, tapi ada perbedaan dari bahan, teknik, gambar dan lain sebagainya, yang mengarah ke inovasi tadi, mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lebih kreatif gitu.